Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, Bandung ini memiliki peranan kontribusinya sendiri gitu dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan puncak dari berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam agresi militer Belanda. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam kurun waktu 7 jam, masyarakat Bandung membakar rumah dan meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di selatan Bandung dengan bantuan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, apa sih latar belakang dari peristiwa Bandung Lautan Api ini? Pertama, Brigade McDonald atau Sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pelucutan Jepang kepada pihak mereka. Nah, peristiwa ini berawal dari pertempuran antara para pemuda dan TKR melawan tentara Jepang pada bulan September dan Oktober 1945. Para pemuda berusaha untuk merebut pangkalan udara Andir dan gudang senjata. Tanggal 9 Oktober 1945, pertempuran yang terjadi antara rakyat Bandung dan TKR melawan tentara Jepang dapat diselesaikan dengan damai. Rakyat Bandung dan TKR berhasil mendapatkan senjata dari pabrik senjata dan mesiu di Kiara Condong. Bersamaan dengan itu, datanglah tentara Sekutu memasuki kota Bandung pada tanggal 21 Oktober 1945. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali di tangan TKR dan polisi diserahkan kepada mereka. Di samping itu, orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kem-kem tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan rakyat. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Selanjutnya, yaitu Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi perintah agar kota Bandung bagian utara dikosongkan dari masyarakat Indonesia paling lambat pukul 12 tanggal 29 November 1945. Malam tanggal 24 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preenger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum itu harus dilaksanakan paling lambat pukul 12 tanggal 29 November 1945. Dengan ultimatum itu, Inggris membagi kota Bandung menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara di bawah kekuasaan Sekutu dan bagian selatan di bawah kekuasaan RI. Berlangsungnya Bandung Lautan Api. Nah, pertempuran dipicu oleh ultimatum yang dikeluarkan Sekutu pada tanggal 21 November 1945. Dalam ultimatum tersebut, rakyat dan pemuda Bandung harus menyerahkan semua senjata yang telah direbut dari tangan Jepang kepada Sekutu. Bandung Utara harus dikosongkan dari orang-orang Republik selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Ultimatum itu dijawab pasukan Indonesia dengan mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Selama bulan Desember, terjadi beberapa kali peristiwa atau pertempuran, antara lain di Cihaur Gelis, Sukajadi, Pasir Kaliki. Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar, yaitu meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggalnya. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah. Berbagai tekanan dan serangan pun terus dilakukan oleh pihak Inggris dan juga Belanda. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 1945, beberapa pesawat Inggris membom daerah Lengkong Besar ketika berusaha membebaskan inteniran Belanda di Ciater. Tanggal 21 Desember 1945, pihak Inggris menjatuhkan bom dan rentetan tembakan membabi buta di Cicadas. Korban pun semakin banyak yang berjatuhan. Dalam bulan-bulan pertama tahun 1946, pertempuran berkorban secara sporadis. Di tengah upaya Sekutu merebut kembali wilayah-wilayah Indonesia, terjadi pembangkangan sejumlah serdadu India yang merupakan bagian dari pasukan Inggris. Mereka kemudian bergabung ke Indonesia.
Kapten Mirza dan sejumlah tentara lainnya melakukan desersi atau kabur dari tugas militer di sekitar Jalan Poker atau yang sekarang disebut dengan Jalan Garuda pada pertengahan Maret 1946. Karena ultimatum pertama tidak diindahkan, akhirnya untuk kedua kalinya tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum kali ini supaya TRI mengosongkan kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Ultimatum inilah yang melahirkan politik bumi hangus. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Periangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Menurut rencana, pembumi hangusan ini akan dilakukan pada pukul 12 malam tanggal 24 Maret. Ternyata rencana itu dilakukan lebih awal, yakni pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Gedung pertama yang diledakkan ialah Bank Rakyat, disusul dengan pembakaran beberapa tempat seperti Bancai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas militer mereka. Di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan menggunakan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Saya di sini akan membahas tentang asal mula istilah Bandung Lautan Api. Arti Bandung Lautan Api yaitu munculnya dari dua orang yang berperan strategis, yaitu yang pertama adalah Rukama, Komandan Komisi Warni Militer di Bandung. Ketika itu berdasar pula dan dari pangkuan A. Nasution, ia berbincang dengan Sultan Syahrir. Serta Rukana, muncullah pendapat dari Rukana, mari kita bikin Bandung Lautan Api terbakar. Selain dilontarkan oleh Rukana, kata Bandung Lautan Api juga nampak dari seseorang wawancara wartawan harian, yaitu Haji Bastaman. Dia adalah wartawan harian Suara Merdeka yang melihat pembakaran Bandung Lautan Api dari sebuah bukit pembentuk Garut. Ia melihat Bandung sangat memerah dari Cicadas sampai Cimindi. Sesudah tiba di Tasikmalaya, Haji bersemangat untuk menulis berita tersebut yang namanya adalah Bandung Jadi Lautan Api. Karena kekurangan ruang untuk tulisan judulnya, mereka pun diganti menjadi Bandung Lautan Api agar lebih simpel. Dan di sini juga saya akan bahas tentang dampak Bandung Lautan Api. Dampak Bandung Lautan Api itu dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sekutu tidak bisa memanfaatkan Bandung karena Bandung telah dibakar seluruhnya oleh para pejuang strategis untuk militer, dan tempat, rumah, aman, dan tempat perlengkapan senjata pun hangus oleh para pejuang dibakar pada tahun 1945 bulan Oktober.
Dan yang kedua, sekutu gagal menambahkan senjata baru di antaranya bangunan-bangunan yang telah hancur, dan di situ ada gudang senjata. Sekutu jelas menginginkan senjata melalui ultimatum pertama dan kedua itu telah hangus oleh para pejuang dibakar di Bandung. Dan yang ketiga, banyak prajurit sekutu yang mati dikarenakan banyak berita tentang kebakaran yang memakan beberapa korban jiwa, yaitu termasuknya para sekutu yang terbakar di Bandung oleh para pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran di Bojong Kokosan. Desa Bojong Kokosan merupakan tempat terjadinya peristiwa konvoi atau lebih dikenal dengan pertempuran Bojong Kokosan yang melawan tentara Inggris dan Nika pada tahun 1945 sampai 1946. Pertempuran Bojong Kokosan ini merupakan perang konvoi pertama dan menjadi cikal bakal dari peristiwa Bandung Lautan Api. Terjadinya pertempuran Bojong Kokosan dilatar belakangi ketika pasukan tentara Inggris, Gurkha, dan Nika sebanyak 1 batalion masuk ke Sukabumi dengan 3 tujuan, yaitu 1. Mengambil tawanan Jepang di daerah Sukabumi dan sekitarnya, 2. Memberikan bantuan ke Bandung yang pada saat itu sedang terjadi pergolakan antara pihak pemuda dengan tentara sekutu, dan yang ketiga, menjaga kelancaran hubungan jalan darat antara Bogor, Sukabumi, Cianjur. Pertempuran Bojong Kokosan terdiri dari 2 periode, yaitu 9-12 Desember 1945 dan 10-14 Maret 1946. Pertempuran ini berawal dari berita yang diterima prajurit TKR Sukabumi di Pos Cigombong tentang kedatangan tentara Inggris dan Nika yang berusaha memasuki wilayah Sukabumi. Mendengar berita tersebut, Kompi 3 yang dipimpin oleh Kapten Murad dan Kepala Seksi 1 dan 2 serta Laskar Rakyat Sukabumi berusaha menduduki tempat pertahanan di pinggir tebing utara dan selatan Jalan Bojong Kokosan. Barisan TKR yang ikut terlibat dalam peristiwa Bojong Kokosan diperkuat 165 orang yang bersenjata senapan modern dan tradisional seperti tombak, bambu runcing, kampak, sedangkan Laskar Rakyat didukung oleh pasukan Banteng pimpinan Haji Toha, Hisabullah pimpinan Haji Akbar, dan Pesindo. Barisan rakyat Laskar Rakyat bersenjatakan karaben, Jepang, pistol, dan molotov. Sekitar pukul 3 sore, konvoi datang yang didahului oleh tank raksasa, beberapa panser wagon, disusuli oleh pasukan Gurkha dan pembekalan yang lengkap, yang diangkut oleh sekitar 100 truk dan dilindungi oleh 3 pesawat pemburu dari udara. Diperkirakan, pasukan yang dikirim ke daerah Sukabumi berkekuatan 1 batalion dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Saat tiba di Bojong Kokosan, tiba-tiba terhenti karena terhalang oleh brigade yang dipasang para pejuang. Pada saat itulah Komandan Kompi Edi Sukardi memberikan rakyat isyarat dengan suara tembakan sebanyak 2 kali, yaitu sebagai tanda dimulainya pertempuran. Dengan adanya serangan dadakan tersebut, terjadilah pertempuran yang sangat gesit antara kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak sekutu ternyata sudah mempersiapkan strategi para pejuang, sehingga mereka telah mengantisipasinya dan terjadilah peperangan. Dengan adanya serangan balasan yang begitu gencar dari pasukan sekutu, pasukan pejuang Sukabumi terpaksa menghentikan serangan dan berlindung di kubu-kubu pertahanan. Dalam situasi yang tegang ini, tiba-tiba ada sebuah panser kecil yang berhenti di depan salah satu kubu pertahanan. Kendaraan panser tersebut berpenumpang 2 orang. Salah seorang penumpang keluar dari kendaraannya dan melihat sekitar. Mereka menganggap situasi telah aman. Dengan santainya menghisap rokok sambil tertawa-tawa. Melihat tingkah laku mereka, pejuang Sukabumi terdekat mendapatkan perintah dari Komandan Seksi 2 agar menembak tentara sekutu. Ternyata tembakannya tersebut tepat sasaran dan tentara itu pun terjatuh.
Melihat salah satu rekannya telah menjadi korban, maka mereka berusaha menolong. Akan tetapi ketika akan melakukan pertolongan, mereka diserbu dengan tembakan, sehingga korban di pihak musuh berjatuhan. Dengan adanya kejadian tersebut, pasukan sekutu meningkatkan kewaspadaannya dalam setiap gerakannya. Mereka melakukan gerakan melambung dari samping dan belakang dengan tujuan untuk mengurung dan menyergap pasukan pejuang Sukabumi dari belakang. Pada saat seperti ini, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat disertai kabut. Suasana menjadi gelap sehingga para pejuang berhasil meloloskan diri dari kepungan tentara sekutu meskipun hujan. Meskipun hujan mulai reda, namun suara tembakan dari pihak sekutu masih terdengar. Pada saat hujan reda dan cuaca kembali cerah, terdengar bunyi peluit dari pihak musuh yang menandakan bahwa pertempuran selesai. Saat itu pula, sisa pasukan sekutu naik ke kendaraan mereka sambil membawa rekan-rekannya yang telah menjadi korban. Sambil meninggalkan tempat itu, sepanjang perjalanan mereka menembakkan senjatanya secara membabi buta menuju Sukabumi. Adanya tembakan dari pihak sekutu secara membabi buta tersebut ternyata mendapatkan serangan perlawanan dari pihak pejuang yang sudah ditempatkan di tempat-tempat sepanjang jalan sampai perbatasan Cianjur seperti Ungkrak, Slokopi, Cikukulu, Situawi, Ciseureuh sampai Degung, Ngaweng, Cimahpar di pasukan Sukaraja sampai Gogbog. Komandan pasukan Inggris mengajak berunding kepada para pimpinan saat telah sampai di Sukabumi untuk mengadakan gencatan senjata. TKR dan pemerintah setempat menyetujui usul tersebut dan menginstruksi untuk memberhentikan penembakan. Namun, pada kenyataannya, tentara sekutu sendiri yang bertindak curang dengan tidak mentaati kesepakatan gencatan senjata, dan tentara sekutu pun membombardir Cibadak dari udara melalui pengeboman beberapa pesawat tempur. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas banyaknya korban di pihak tentara sekutu. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan beberapa daerah yang terkena dampak peristiwa sebelum Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah daerah Cicadas. Daerah Cicadas ini diserang oleh pasukan Inggris pada hari Rabu 12 September tahun 1945. Pasukan Inggris ini menyerang Cicadas dengan menggunakan 6 pesawat berjenis Mosquito dan Thunderbolt. Pada penyerangan ini, pesawat-pesawat pasukan Inggris menghujani dan menghancurkan pemukiman di daerah Cicadas. Tidak hanya itu, penyerangan yang kedua dilakukan ketika masyarakat Cicadas ini sedang membersihkan atau mengevakuasi korban-korban yang terkena dampak dari serangan pasukan Inggris ini. Tidak hanya itu, untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 21 Desember 1945, pasukan Inggris ini benar-benar berniat untuk meratakan daerah Cicadas dengan menyerang kembali daerah Cicadas ini dengan menggunakan pesawat-pesawatnya dan membombardir, menghujani dengan roket-roket yang menghancurkan dan kembali menambah berat lagi derita masyarakat Cicadas. Alasan pasukan Inggris ini menyerang atau menghancurkan Cicadas, yang pertama adalah di sini terdapat markas TKR, dan Cicadas ini adalah penghasil tekstil dari zaman kolonial. Tidak hanya itu, Cicadas ini merupakan tempat laskar ekstremis Indonesia, sehingga pasukan Inggris ini benar-benar
berniat untuk menghancurkan daerah Cicadas. Eh, dampak yang dirasakan masyarakat, yang pertama, banyaknya pemukiman dan gedung-gedung atau perumahan masyarakat yang hancur lebur oleh roket-roket yang diluncurkan oleh pesawat Inggris. Serta, tidak hanya itu, banyak sekali korban-korban berjatuhan yang terkena dampak serangan dari pasukan Inggris ini. Yang kedua adalah Tegalaga. Tegalaga ini tidak berbeda jauh kondisinya dengan Cicadas. Bahwasanya Tegalaga ini adalah diyakini oleh pasukan Inggris ini adalah daerah basisnya TKR, dan banyak sekali laskar-laskar yang menempati daerah Tegalaga ini. Tegalaga ini dibombardir oleh pasukan Inggris, serta berdampaknya banyak pemukiman daerah Tegalaga ini yang hancur, dan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Tegalaga ini sempat untuk dipertahankan, makanya sehingga banyak dipertahankan walaupun dengan berkorban nyawa, sehingga di Tegalaga ini tidak sedikit terjadinya korban atas penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang Cicadas dan Tegalaga. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Laskar Hizbullah pada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, sebelumnya teman-teman nih, ada yang tahu gak arti dari Laskar Hizbullah itu apa? Nah, Laskar Hizbullah sendiri memiliki arti tentara Allah, yang mana anggota-anggotanya itu berisikan santri-santri dan kiai-kiai. Nah, untuk sejarahnya sendiri itu tidak lepas dari bayang-bayang Jepang. Pada April 1943 itu Jepang membentuk tentara pembantu, namanya itu Heiho ya teman-teman. Nah, selain Heiho, Jepang juga membentuk peta. Nah, dari pembentukan peta itulah yang melatar belakangi awal mula pembentukan Laskar Hizbullah. Kenapa sih teman-teman? Kok bisa kayak gitu? Iya, karena anggota-anggota dari peta itu yang mayoritas pangkatnya tinggi itu adalah kiai-kiai, teman-teman. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan anggota peta juga berinisiatif untuk membentuk sebuah laskar yang bernama Laskar Hizbullah pada Desember 1944. Untuk Laskar Hizbullah di daerah Priangan itu baru diresmikan pada 10 Januari 1945 dan mendapat respon yang positif dari pemuda-pemuda Priangan tentunya. Untuk tokohnya sendiri itu ada Kamran, ada Utaria, dan Anwar Musyaddad. Lalu bagaimana sih peran dari Laskar Hizbullah daerah Priangan untuk peristiwa Bandung Lautan Api? Nah, setelah rilis pada 10 Januari 1945, itu mereka merekrut anggota-anggota untuk daerah Priangan. Setelah anggota-anggota resmi dibentuk, kemudian mereka membuat markas daerah atau yang disebut dengan MDPP. Kemudian MDPP ini berubah nama menjadi MPPP, P-nya 3, yaitu Majelis Perjuangan Persatuan Pertahanan pada Februari 1946. Laskar Hizbullah daerah Priangan ini juga melucuti senjata-senjata. Kemudian pada saat Bandung Lautan Api ini pecah 23 Maret 1946, yang mana pejuang Laskar Hizbullah seperti Kamran, Utaria itu berjuang untuk melawan sekutu dan Belanda. Bahkan dikatakan bahwa pada saat peristiwa Bandung Lautan Api, anggota-anggota dari Laskar Hizbullah seperti Utaria, Kamran, dan santri-santri lainnya itu lebih semangat dalam berperang.
dalam peristiwa Bandung Lautan Api dari TNI. Lebih semangat intinya dari TNI. Begitulah peran dari peristiwa Bandung Lautan Api. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.